Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa kabarnya di kesempatan ini? Ya, kita kembali hadir di kesempatan ini dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara, Ikhwan akhwat. Dan semoga ikhwan akhwat dimanapun Anda berada dalam keadaan baik dan selalu dalam naungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, seperti biasa saya Rizal Al-Haq di kesempatan ini ditemani oleh para pejuang dakwah. Ada Kang Angga Aminuddin, ada Kang Atep Setiabudi dan juga Kang Muhammad Dedi ya. Hadir di kediaman Bapak Ahmad Mansur Sumanegara, Jalan Saturnus Raya, Margahayu Raya, Bandung, nomor 27. Dan Ikhwan akhwat, alhamdulillah di kesempatan ini kita juga dikasih waktu lagi oleh Pak Mansur untuk kembali berbincang-bincang mengenai sejarah nasional, sejarah Islam di Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di bulan Dzulhijjah ini masih diberi kesehatan. Iya, alhamdulillah. Dan kemudian kita bisa mengenang keakbaran Allah dengan terkumpulnya umat Islam di Arafah. Arafah itu artinya mengerti. Untuk mengerti itu Allah menyuruh menoleh ke belakang. Di sana ada Jabal Rahmah, dipertemukanlah dua insan yang awalnya manusia di dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu an. Dua manusia ini dijadikan contoh yang akbar atau yang agung atau yang adha tentang hal betapa nikmatnya kehidupan itu bila dibina secara monogami. Jadi Rizal dengan istrinya, jangan tambah lagi dulu. Jadi itu semuanya sebuah Arafah yang mempertemukan dua insan yang tadinya satu di Sri Lanka, dari surga itu diturunkan lagi di Jeddah, dipertemukan di lapang Arafah, dijadikan pengertian saling mengerti. Arafah itu mengerti. Nabi Adam mengerti. Siti Hawa juga mengerti. Gitu. Mengerti apa? Tentang tempat baru yang ditinggalkan di surga itu, lalu di dunia ini. Lalu disitulah awal adanya pernikahan yang harus dianggap sakral dan agung. Karena apa? Nikah itu damai. Nikah itu indah. Nikah itu membahagiakan. Itulah sebenarnya dasar-dasar Islam yang semuanya kalau lupa diingatkan kembali. Maka diperlukan sekali revolusi dalam jiwa kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, untuk membalikkan sejarah yang keliru, ditegakkan sejarah yang baru. Yaitu dipenuhkan rasa kasih sayang yang dalam, sebagaimana perjumpaan di bulan Dzulhijjah ini, dua insan yang satu pria, satu wanita. Itulah awal kejadian untuk manusia sampai sekarang. Sebanyak yang ada di muka bumi ini atau di langit sana nanti, itu mula-mula adalah Nabi Adam, Siti Hawa, dibangun dengan silih asah, silih asih, silih asuh. Baik, itu salah satu peristiwa ya di bulan Dzulhijjah dan juga mungkin di bulan September. Ini insya Allah di kesempatan ini Ikhwan akhwat akan disampaikan, dijelaskan mengenai peristiwa bersejarah di bulan September dalam tinjauan kalender Hijriah, Pak Mansur ya. Mungkin nanti seperti barusan mungkin pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa dan juga peristiwa-peristiwa nasional nanti mungkin seperti apa, Pak Mansur? Ya, kita semuanya harus mengerti
kita punya negara. Negara itu namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sekarang disebutkan harga mati. Ya kan? Tetapi apakah kita hanya begitu saja tanpa menoleh ke belakang? Kalau kita menoleh ke belakang, orang tua-tua kita itu siapa yang menjadikan adanya NKRI? Bukan hanya sekarang ini dengan segalanya NKRI, tetapi tidak tahu siapa yang awal menjadikan NKRI ini terwujud di muka bumi Indonesia ini. Ya. Nah, maka sejarah menuliskan pas tanggal 2 Dzulhijjah. Tapi tahunnya 1369. Gitu. Dulu. Ya. Bertepatan dengan Masehi. Itu tanggal 17 bulan 8 tahun 50. Jadi kalau di 50 tahun 50 sampai ya? Sekarang itu 72 tahun. Tapi kalau 69 sampai 1438 itu angkanya beda lagi. Nah, di sini kita harus mengerti sebagai orang Islam itu jangan rasul apa tuh radio silaturahim, tetapi tanggal lahirnya kok Masehi. Itu kontradiksi. Gitu. Rizal namanya Rizal, tapi tanggalnya tanggal Masehi. Tidak salah gitu. Tidak salah. Saya 12 Rajab. Ya. Tahunnya lupa. Nah, alangkah baiknya mempunyai pengertian tanggal itu lebih dari satu nggak apa-apa. Kenapa? Saya lebih dari satu. Mungkin ke orang Sunda tanggalnya benten kan gitu. Lalu kalau orang-orang Islam tetapi mengikuti Sultan Agung, maka harus ada Pon Kliwonnya kan gitu. Jadi kita itu kan Indonesia kaya dengan kebinekaan waktu, juga kebinekaan budaya, kebedaan kalender, kebudayaan macam-macam. Nah, itulah saya tidak menginginkan adanya satu model, tidak. Mari kita menyadari bahwa tanggal 17 Agustus 50 yang dijadikan titik tolak berdirinya NKRI itu Geningan. Ternyata itu terjadi tanggal 2 Dzulhijjah 1369. Kunaon kan begitu. Tadinya itu ada proklamasi sekarang. Ya, 1945 ya. 17845. Nah, itu apakah tanpa ada tanggal Hijriah? Ada. Gitu. Itu tanggal 9. Ramadan ya. Ramadan 1364. Gitu. Itu bulan sampai Bung Karno mengatakan itu. Saya ambil tanggal 17 karena Quran saya tanggal 17 Ramadan. Saya ambil 17 itu sebagai ditolak karena saya sholat 17 rakaat. Itu Bung Karno sebagai proklamator mengambil nilai-nilai Islam ya. Ya, juga bicara landasan berpikirnya mengambil tanggal 17 Masehi saja bertolak dari Quran. Mengambil tanggal 17 Agustus itu juga bertolak dari sholatnya. Itu Bung Karno. Itu. Yang dia itu notabene insinyur waktu itu. Dari mana? ITB. Yeah. Kalau dulu THS. Itu. Jadi Technische Hogeschool. Itu. Tapi tetap dia tidak melupakan landasan Islamnya. Begitu. Jadi Bung Karno itu Islam. Maka dia mengatakan ketika mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang Pancasila, saya Pancasila. Oh, itu kan Pak Jokowi saja. Sekarang. Salah. Ya. Dulu kita di UGM, beliaulah yang mulai pertama mengatakan saya Pancasila. Saya bukan komunis. Nah, saya tidak pernah jadi komunis. Itu Bung Karno. Saya Pancasila. Sampai begitu di dalam bicara di penggelaran Dr. Honoris Causa. Bicara tanggal 17 sebagai tanggal yang ditolak landasannya sholat itu
Itu di depan eh, di depan seorang penulis Amerika itu, Cindy Adams itu. Jadi dia itu reporter Amerika ya. Iya, dia mengatakan bahwa itu tanggal yang disebut oleh Bung Karno sebagai tanggal keramat itu karena dia sholat pun 17 rakaat. Nah, kalau saya masuk ke kamar Bung Karno yang di Bogor, itu gambar-gambar itu nggak ada yang porno. Gitu. Itu gambar yang di kamarnya itu hanya tulisan dari bambu hitam itu dengan kaligrafi beliau sendiri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Bung Karno dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. Itu kalau manusia kan itu, walaupun bagaimanapun beliau mengatakan saya manusia biasa, sejumlah kesalahan saya miliki, yang tidak salah hanya Rasulullah karena dimaksum. Itu pidatonya di depan pramuka ketika Maulid Nabi. Gitu. Jadi Bung Karno sendiri juga maparin imut-imut, pangemut ke orang Sedayana gitu ya, ke orang kita semuanya, bahwa waktu itu Jumat Legi proklamasi teh gitu. Proklamasi itu Jumat Legi. Kenapa? Itu hari yang saya anggap mulia di dalam ajaran Jawa. Jadi Legi itu kan Latif dan Ghafur. Seharusnya kan gitu. Cuma ke orang semuanya, yang semuanya ini melupakan tentang apa yang ditulis oleh para sepuh kapungkur, keburu naskahnya dibawa ke negeri Belanda, lalu pada Harorem, karena bagaimana ya itu mempelajari naskah-naskah itu dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi kita semuanya sebenarnya kalau ditinjau dari wayang itu yang menang sebelah kanan. Kunaon megang kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu naon? Kalimat syahadat. Itu. Tapi dibahasa dengan wayang kan. Itu. Dengan pengertian Islam anu ti Rasulullah teh kedah di mengerti ku di Indonesia teh saha. Ya, ayat Maduranya, ayat Jawanya, ayat Sundanya gitu. Ayat Acehnya, ayat Papuanya. Nah, itu tiap-tiap masing wilayah itu berupaya menerjemahkan. Nah, Bung Karno sebagai proklamator gitu. Maka dia juga menerjemahkan dengan latar belakang budaya yang dimilikinya. Itu bukan berarti adalah menambah masalah. Gitu. Tetapi adalah mempermudah pengertian sesuatu yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya dengan bahasa yang dipegang Rasul itu untuk bisa dibahasa Indonesiakan. Dimiliki oleh mbahnya Rijal, eyangnya Rijal, sepuh-sepuhnya Rijal kapungkur gitu. Mbah itu kira di ngartos satu. Di Mekah aja juga yang namanya itu lapangan apa itu. Gitu. Itu lapangan mengerti artinya. Gitu. Di situ harus wukuf. Harus tahu latar belakang sejarahnya. Nah, sejarah itu paling dasar untuk Rasulullah mengertikan jagat raya dengan isinya ini, manusia yang di jagat raya dengan segala isinya. Kita ini merupakan miniatur dari jagat yang luas. Gitu. Casing dari HP itu ada Android yang kecil. Begitu. Nah, kita itu ada yang itu. Itulah maka sebabnya kita kekuatan nur lalu diturunkan kekuatan di Jabal Nur untuk mengerti tentang hakikat diri kita. Diawali sile asah, diawali sile asuh dan sile asi itu. Atau dibalik sile asih, sile asa, sile asuh. Itu mula-mula. Itu begitu. Nah, sejak semula pula
Maka Nabi Adam tanggal 10 Dzulhijjah itulah awal ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu sanes HTI mungkul. Tidak apa itu akun-akunnya gitu. Sanes. Itu di zaman Nabi kapungkur. Di zaman Nabi Adam di lapang Arafah teh. Itu sanos nembe dua itu penting kagungan pemerintahan anu disaluyan ku sadayana yang didukung oleh semua kan begitu. Maka bukan berarti khalifah itu bukan Hamengkubuwono, bukan. Bisa dengan jadi Hamengkubuwono, bisa jadi presiden, bisa jadi itu. Itu menurut perubahan zaman. Apa presiden terbaik? Belum tentu. Nanti dikentos deh. Gitu. Nah, yang penting untuk keselamatan kebersamaan itu diadakan ya, kalau ada Nabi Adam dengan Siti Hawa ngatur putra-putranya. Gitu. Ini penting kesadaran itu. Maka kita punya wilayah yang besar, Sabang Merauke. Nah, Sabang Merauke itu ayat ibu kotanya Jakarta. Nah, Jakarta. Kunaon disebut Jakarta. Apa sebabnya disebut Jayakarta? Dulu ada penjajah. Penjajahnya itu dari kerajaan Portugis gitu. Atau karena dia itu beragama Katolik, kerajaan itu kerajaan Katolik Portugis. Dititah usaha, diperintahkan oleh siapa? Maka diperintah oleh yang disebutnya Paus Alexander ke-6. Portugis itu ditugasi menguasai dunia timur. Maka datanglah ke Indonesia dengan cara yang tidak simpatik. Di Indonesia itu kan mangga lawan bade ngadakan agama naon we gitu. Salah begitu. Silahkan. Kalau kita lihat dari yang dinamakan kelenteng, dinamakan candi, berdiri saja, tapi tidak ada pipi paseaun itu nggak ada dalam Indonesia itu. Agami itu bukan untuk dipertengkarkan, untuk memperhalus kehidupan kita kebersamaan kan. Nah, ketika yang namanya kerajaan Pajajaran itu kagungan Prabu Siliwangi, pelabuhannya itu direbut. Nah, siapa yang merebut? Ya tadi itu penjajah yang menamakan dirinya Portugis, negaranya agamanya Katolik, bentuk pemerintahnya kerajaan. Datang sini, buku-buku sejarah, buku sejarah yang menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia itu membuat terjadinya perubahan-perubahan yang tadinya damai menjadi tidak damai. Karena Portugis itu tidak punya apa-apa, yang dapat emas, mau mendapatkan kekayaan Indonesia ini. Mengeruk kekayaan Indonesia. Lalu dengan cara rampok, maka terjadilah suasana dagang damai berubah menjadi. Itu dituliskan oleh dunia Barat begitu. Secara Asia Tenggara terjadi perubahan-perubahan tindakan yang sangat merugikan Indonesia. Lalu timbullah perang. Itu. Siapa yang bisa merebut kelapa? Itu kelapa itu nama. Nama apa? Nama pelabuhan. Pelabuhan dulu ya. Ya Pajajaran itu. Lalu siapa yang harus merebut itu? Cucunya. Cucu ada Muslim siapa was? Namanya yaitu yang disebut Syarif Hidayatullah. Itu Syarif Hidayatullah ini ditugasi nanti bersama-sama menantunya Fatahillah merebut kembali namanya kelapa itu. Peristiwa itu terjadi
Kalau secara Masehi 22 Juni. Tahun berapa? 1527. Gitu. Nah, peristiwa ini kalau dikonversikan berubah menjadi tanggal 22 Ramadan. Ramadan ya. 933. 1933. Itu merdeka. Kelapa itu Dari Portugis. Kumargi oleh sebab karena gitu. Fatahillah dan Syarif Hidayatullah itu ngaraos merasa persis seperti Rasulullah membebaskan Mekah dari kafir Quraisy. Maka kena digentos, harus diganti nama ini. Mensyukuri nikmat Allah itu. Kalau Rasulullah itu menggantinya turun ayat yang dinamakan Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, para sepuh kapungkur Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sareng Fatahillah nyandak kata Fatahillah. Inna fatahna fatham mubina. Fatham mubina teh digentos ku bahasa abad 9 Melayu. Ya, abad 10 Masehi, bukan Masehi. Tapi Hijriyah. Dari tahun 933. Nah, bahasa yang disebut waktu itu kan masih berbahasa Sangsekerta, Jawa kuno, gitu. Sunda kuno, kan gitu. Belum ke Melayu ya? Mereka menyebutnya Sangsekerta, kita mah Sunda, gitu. Ku bahasa Sunda itu disebutkan Jayakarta. Jayakarta ya. Mau. Sunda kuno itu ya? Ya, itu terjemahan. Kapungkur. Iya. Nah, lama-lama Jayakarta itu berubah menjadi Jakarta. Penyebutannya. Nah, itu apa artinya? Kemenangan paripurna. Fatham mubina tadi. Iya. Jadi kalau kita mengingat Jakarta itu, lalu ada 3 peristiwa. Peristiwa Jakarta Ngawitan. Mula-mula ada dinamakan Jakarta. Kaping seberapa? 22. Apa? Ramadan. Tahun 933. Nanti ada Piagam Jakarta. Bulan Rajab. Ya. Itu juga bulan yang diagungkan oleh umat Islam. Suci. Lalu nanti ada proklamasi. Proklamasi itu yang disebut tanggal 9 Ramadan. Di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Jadi kita bisa mengerti Allah itu mengilhami para pemimpin bangsa ini gitu. Dan jadi kesimpulan yang konkret itu biasanya gitu. Itu pas bulan-bulan Islam. Kalau dikaitkan bulan Islamnya gitu. Bulan-bulan yang memang diagungkan dalam Islam ya. Di setahun itu ada 4 Iya. Yang suci. Iya. Ngawitan, Maulid, lalu nanti Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini selalu terjadi di sekitar itu. Nah, oleh MUI, maaf ini saya hanya kita mestinya MUI itu memberikan ini bukan perintah, saya nggak ada hak perintah, hanya saran saja. Mengimbau. Iya, mestinya MUI itu ngimut-ngimutkan semua orang Islam itu diingatkan kembali. Ya, jangan sampai sebagai orang Islam hanya mikiri kurban, ibaratnya begitu ya. Bukan kurban lebih jelek, tidak. Tapi bersyukurlah orang Indonesia itu jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu. Bulan apa itu? Dzulhijjah. Sekalian haji dengan NKRI-nya. Iya. Begitu maksud saya. Bukan dipisah. Itu kurban lah politik belah. Nah kalau kita nggak punya politik, kumaha dijatah kena tuh. Katanya kita itu harus responsibility. Ngiring tanggal waler. Ya kan?
Tanggung jawab. tanggung jawab. Hmm. Itu. Lalu selain itu juga kita harus mempunyai sense of belonging. Rasa memiliki. Saya memiliki. Itu dianjurkan. Nah, umat Islam ya Kalau budaya- bukan kita siapa lagi? ya. Nah, umat Hindu, umat itu terserah, saya nggak tahu. Iya. Gitu. Saya sebagai sejarawan Muslim, Hmm. gitu, perkenankanlah di tengah kebinekaan ini tinjauannya dari sisi Islam. Diingatkan kembali. Iya, kebetulan yang berbuat itu orang Islam. Hmm. Kok disalahkan? Iya. Biru itu. Ini hanya mengingatkan kembali yang lupa. Gitu. Keningan. Ternyata 2 Dzulhijjah 1369 teh NKRI gitu di Lahirnya Kamis NKRI. Dinten Kamis gitu Kamis Pahing. Nah, apa ini tidak menjadi pemikiran kita gitu, menggabung dua kepentingan, satu merasa spiritualitas gitu. Yang kedua masalah itu kehebatan umat Islam ikut membangun negeri ini. Memperjuangkan NKRI harga mati yang sekarang banyak yang meneriakan itu ya. Iya. Kita dituduh Hmm. umat Islam itu tidak ikut mempersatukan bangsa. Tidak cinta NKRI gitu. Justru kita yang ada Republik Indonesia itu Iya, jangan justru kita yang NKRI itu. memperjuangkannya. Nah, waktu itu partainya disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi. Dan ada partai-partai sanes-sanes. Iya. Nu ayatnya mung Masyumi. Belum ada partai yang lain, baru Masyumi ya. Iya, disatukan gitu. Iya. Persis ayat di situ. Lalu NU ayat di situ. Muhammadiyah ayat di situ. Umat tempat melalui Al-Wasliyah dan segala macam. Lalu PUI segala macam. Ngadukung sedayana. Mendukung semuanya menjadi terjadinya NKRI dipimpin oleh Pak Nasir. Muhammad Nasir. Datuk Sinaru Panjang. Orang Padang, nuhun. Kalau ditinjau dari sisi sukunya. Iya. Kalau ditinjau dari segi jamaahnya Persis. Ditinjau dari partainya tadinya itu PII, Partai Islam Indonesia. Gitu. Dan seorang ulama. Dan ulama gitu. Ditinjau sekolahnya dari SMA Cekat Istiqomah, itu SMA 20 sekarang. Kapungkurna. Gitu. Jadi yang membuat NKRI ini adalah Islam dengan partainya Masyumi diserahkan untuk bangsa ini. Diserahkan bangsa ini artinya hasil perjuangan itu bukan hanya untuk Islam saja, bukan. Tidak diklaim hanya untuk Islam saja ya. Iya, tapi untuk kepentingan bersama. Salah kalau umat Islam dituduh kurang berpartisipasi terhadap kebangkitan NKRI. Justru mempelopori dan yang mendongkrak segala hal yang tidak benar itu Islam. Kita bisa melihat kenapa ada NKRI. Setelah proklamasi tanggal 9 Ramadan 1364 itu tiba-tiba dikudeta pemerintahan. Pemerintahan dipimpin ku Bung Karno, sareng Bung Hatta. Disebutnya presiden. Kuno disebut presiden, sanes raja. Iya. Saha nu nitah pakai nama presiden. NU. Masya Allah. NU teh gini kan. Kita kan kaget itu melihat NU. Tingali di dalam statutennya. Lihat di statutennya. NU teh dibagi dalam peorganisasian NU itu jamiah yang berpolitik. Gitu. Kalau syuriahnya urusan agama sifatnya Rois Am. Yeah. Tapi lamun
Tanfidiyah urusan sosial, politik dan ekonomi dan lain-lain itu kita dipimpin oleh presiden. Ngawitan aya istilah presiden NU tahun seberapa 26 1926 kan gitu. Kalau di tahun Masehi kan. Iya. Nah, NU itu menyarankan kepada Bung Karno ketika proklamasi Dan siapa itu menggunakan Hasyim istilah itu. Asy'ari. Hasyim Asy'ari nyarios gitu. Bung jangan takut, proklamasi saja. Seluruh warga Nadiyin akan mendukung Bung dan Bung jadi presiden. Kan kaget gitu. Orang presiden ku NU. Kumargi anu kagun istilah presiden teh NU. Nuk ngangge yang membuat, yang memakai pertama-tama istilah ketua menjadi presiden NU. Di Indonesia ini ya. Mohon. Apa mantumah bohong. Nanti saya tunjukkan Sejarahnya ya. Sajikan tunjukkan statutan yang tahun kapungkur ayah. 1926, 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda ya. Iya. Memang. Gitu. Sebelum saya Sumpah Pemuda teh pakai Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Majelis itu sudah ada. Dari bulan September sampai bulan Oktober itu harus terbentuk Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama ya. Man, tapi MOI gitu. Ejaan lama ya. Mohon. Dan yang membawa nama Indonesia itu adalah Dr. Sukiman Wirosanjoyo. Nah, memang itu istilah diambil dari Logan Bastian gitu. Nah, 3 orang inilah nanti yang bermasalahkan di Eropa tentang peristilahan karena ada India Belanda, ada India belakang. Lalu apa sebenarnya yang pantas untuk ini? Selain ada Melanesia, lalu ada Mikronesia dan segala macam, Polinesia, lalu ada Indonesia. Mula-mula Indu, pakai U. Indonesia. Ya, Indonesia. Lalu ada Malayunesia. Lalu ternyata nanti oleh Bastian itu oleh Logan diganti menjadi Indonesia. Pakai E ya? Pakai O. Oh. Ya. Indo. Indonesia. Tadinya U ya, Ya. Indonesia. Lalu nanti dipopulerkan oleh Bastian. Bastian itu orang Jerman, antropolog. Lalu didengar oleh Dr. Sukiman. Dr. Sukiman itu di negeri Belanda kene. Nah, terus di situ punya ini Vereniging. Itu. Lalu digentos ku Sukiman Wirosanjoyo itu menjadi Perhimpunan Indonesia. Setelah pulang tahun 1925, lalu diubah itu nama Indonesia itu dititipkan kepada SI karena dia masuk dalam Syarikat Islam. Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam itu sudah menjadi partai. Partai Syarikat Islam tahun 23. PKI juga belum menjadi partai, masih perserikatan istilahnya. Gitu. Nanti Bung Karno tahun 27 juga masih perserikatan. SI-nya payuna. Ada istilah partai politik Syarikat Islam ya. Syarikat Islam. Nah, waktu itu kita pakai nama Indonesia. Baik. Jadi yang nama Indonesia, nama nasional Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga para pemimpin Islam. Sanes bukan kita ingin menonjol-nonjolkan, tetapi memperingatkan fakta yang lupa fakta sejarah bahwa pengguna awal kata nasional itu di gedung Merdeka di Gedung Merdeka, Concordia namanya dulu, Jalan Asia Afrika itu Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam. Itu tahun 16. Setelah tahun 25 timbul menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Gitu. Nah, tahun 29 tahun
eh, bulan September, tapi tanggalnya 29, tahunnya itu sama dengan Sumpah Pemuda itu. Jadi 9 Pemuda kan Oktober. Iya. Itu September sudah muncul di Kediri Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Jadi memang mula-mula Muslim, Islam yang memakai istilah-istilah yang baik itu yang sampai sekarang dipergunakan gitu ya Pak Iya. Mansur ya. Jadi kalau ketika kita proklamasi terus ada kudeta tadi dipimpin oleh Sultan Syahrir Iya. dari Partai Sosialis Indonesia menyatakan kita menyelesaikan sengketa dengan Belanda dengan cara diplomasi. Lalu diadakanlah diplomasi dinamakan Linggarjati. Iya, perjanjian Linggarjati. Ya, yaitu di tahun 1946 gitu. Gampangnya begitu. Lalu hasil dari Linggarjati ini dibatalkan oleh Belanda. Karena ada aksi militer Belanda yang pertama. Mereka menamakan aksi polusionil. Iya. Polusionil pertama. Tapi kalau kita menjawabnya aksi militer pertama, karena bunuh-bunuh orang. Gitu. Lalu dari situ dicoba diadakan perundingan lagi. Perundingan dipimpin oleh PKI, Amir Syarifuddin. Nama perundingannya itu bukan Linggarjati lagi, tapi namanya Renville. Itu di atas kapal Amerika. Tuh, hasil perundingan itu Indonesia itu sana Sabang Merauke, kantun genep wilayah presidenan hanya tinggal 6. Iya. Apa? Jogja, Solo, apalagi Magelang, apalagi Madiun, apalagi Kediri, tambah Bojonegoro. Hanya semua yang didatangi aksi militer tadi itu merupakan daerah demarkasi daerahnya Vanmo. Nah, tentara semua TNI yang ada di gerilya itu sudah ditarik ke keenam itu. Yang dari Sulawesi, dari mana-mana harus numplek di sana. Iya. Gitu. Nah, itu kan gagal. Nggak buat kebaikan. Belanda mengatakan PKI mendirikan sendiri Madiun. Itu bulan September ini mendirikan Uni Soviet Madiun. Tahun 48 ya. Nah, bulannya September, tanggalnya 18 kan. Lalu pada waktu itu, lalu di PKI dianggap yang depan teroris. Siapa yang mengatakan itu? Presiden atau yang berhak? Baik Pak Mansur. Kita tahan dulu Pak Mansur ya. Kita lanjutkan, kita jeda dulu. Mungkin Ikhwan Akhwat yang di rumah juga ingin minum dulu nih Pak Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, apa kabarnya di kesempatan ini? Ya, kita kembali hadir di kesempatan ini dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara, Ikhwan Akhwat. Dan semoga Ikhwan Akhwat dimanapun Anda berada dalam keadaan baik dan selalu dalam naungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan Akhwat, seperti biasa, saya Rizal Al-Haq. Di kesempatan ini ditemani oleh para pejuang dakwah. Ada Kang Angga Aminuddin, ada Kang Atep Setiabudi, dan juga Kang Muhammad Dedi ya. Hadir di kediaman Bapak
Bapak Ahmad Mansur Simanegara awal di bulan Zulhijjah yang bertepatan dengan bulan Hijriah di saat ini ya. Zulhijjah 1438 sekarang ya. Dan tadi juga dijelaskan beberapa peristiwa sejarah lainnya, di antaranya tadi yang sempat terpotong karena jeda lahirnya Partai Komunis Indonesia bertepatan dengan 18 September 1948 ya tadi Pak Mansur ya. Yeah. Mungkin kita akan lanjutkan kembali seperti apa penjelasannya, mungkin kaitannya dengan mungkin lebih banyak dengan komunisme di Indonesia atau PKI. Karena memang September ini identik dengan peristiwa yang ya cukup kelam ya untuk sejarah Indonesia, yaitu G30 SPKI. Baik Pak Mansur, mungkin lanjutannya seperti apa Pak Mansur, silakan. Ketika sudah ada PKI, maka lalu Belanda merasa menyerbu lagi Indonesia. Timbullah aksi militer kedua. Ibu kota Jogja diduduki. Itu. Ibu kota Republik Indonesia sana Jakarta, bukan Jakarta, tapi adalah Yogyakarta. Ya. Nah, dengan melalui dari yang namanya Andir atau Ujian Sastra Negara ini, Belanda terbang terus menduduki Maguwo atau Adusi Cipto itu dengan didrop pasukan menuju ke istana. Nah, pada waktu itu Pak Harto dan Bung Dirman itu semuanya keluar gerilya. Nah, pemerintahan itu diserahkan kepada yang dinamakan Syafruddin Prawira Negara Masumi membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Lalu ketika Bung Karno melihat tentara Belanda masuk ke istana, Bung Karno itu semua menteri harus mengumpulkan lambang-lambang kementeriannya dimasukkan ke sumur. Itu. Ketika Belanda datang, terus mana presiden? Ya, tidak ada. Tidak ada menteri, tidak ada presiden. Yang ada hanya Agus Salim, ada ini, ada Soekarno. Ya, tanpa gelar dan jabatan. Jadi nggak ada beliau. Jadi tangkap, bukan presiden. Gitu. Lalu dinaikkan ke jeep, dibawa ke pesawat, dibawa di Bangka, gitu. Diasingkan. Bung Karno tadi diasingkan. Menterinya luar negeri yaitu Agus Salim, karena gitu. Beberapa menteri yang ikut ditangkap, gitu. Mr. Room juga ditangkap, dibuang ke sana. Tapi semua berstatus namanya saja. Soekarno, ya. Presiden, no. Karena nggak ada lambang-lambang presidenan, dibuang, gitu. Sampai begitu memikirkannya untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang bukan menyerah. Tidak ada pemimpin menyerah, gitu. Tidak ada presiden Indonesia menyerah. Yang ada ditangkap Soekarno. Bukan presiden yang ditangkap. Ya. Ini politik, ini politik. Ya. Politik tingkat tinggi, Bang Mansur. Ya. Jadi kita tuh jangan kehilangan sejarah gitu. Jadi kalau kita kehilangan sejarah, kita lalu mengatakan, wah Soekarno tuh pemimpin yang nggak tanggung jawab. Justru tanggung jawabnya, Masya Allah, kan gitu. Sampai tidak mau dia menggunakan nama kepresidenan karena itu milik bangsa dan negara yang terhormat. Maka lalu dan sebenarnya untuk menjaga kehormatan izah bangsa ini ya. Iya. Lalu Bung Karno ke sana, tinggal Bung Dirman, Panglima Besar, tinggal Pak Harto, gitu. Beberapa jenderal yang lain waktu itu masih kolonel, letnan kolonel. Belum ada jenderalnya kecuali Panglima Sudirman. Nah, lalu mikir bagaimana nih Belanda nih, itu merasa hebat, gitu, menduduki seluruh Indonesia sekarang. Dan dia mengatakan di luar negeri Republik nggak jadi lagi, batal. Orangnya sudah ditangkap semua, bahkan kandidat. Nah, Bung Karno itu diberitahu oleh orang yang sering ngantar makanan, ibu-ibu,
mengenai informasi itu ya. Ya, dia memberitahukan bahwa Bung Karno besok akan didor, gitu, akan dieksekusi. Iya. Nah, Bung Karno tuh bingung karena perjuangan belum selesai, Iya. saya harus sampai di sini. Lalu Bung Karno itu kata Guntur, pada waktu itu saya mencari pembenaran tindakan saya. Kan kata Guntur, Bapak apa dengan keris itu bisa selamat? Kata Bung Karno, mengeluarkan Al-Qur'annya. Iya. Quran inilah yang menyelamatkan saya. Pada saat di pengasingan itu. Iya. Itu dibawa terus Bung Karno. Sampai hari terakhirnya. Itu Bung Karno di sakunya itu selalu ada Al-Qur'an. Gitu. Menurut Bung Karno, saya Pancasila. Saya bukan komunis kan. Itu Bung Karno. Nah, maka dia menunjukkan kepada Guntur, inilah yang menyelamatkan Bapak. Dibuka secara random bahwa yang benar itu akan tetap tegak. Gitu. Maka saya tidak pernah ada ketakutan, tidur walaupun besok akan dieksekusi. Gitu. Ternyata Belanda itu nggak jadi mengeksekusi, bukan dipindahkan ke Perapat katanya. Apakah tercatat dalam sejarah alasannya kenapa tidak jadi dieksekusi Pak Mansur? Kalau politik itu Bang tidak akan mungkin berani mengeksekusi. Kalau Bung Karno sampai dieksekusi mesti batal semuanya. Usaha Belanda mesti batal. Karena masih pemimpin negara. Iya, dunia akan tidak berpihak kepada Belanda. Iya. Belanda akan rugi. Dalam soal dipindah. Lalu Bung Karno dipindahkan, di Jogja ada gerilya yang dinamakan serangan 1 Maret. Yeah. Serangan umum 1 Maret. Itu. Nah, itu yang dipilih oleh Harto, Jogja, ibu kota Republik Indonesia. Nah, kemudian dibantu oleh Auri. Auri nanti bahkan menyiarkan karena bukan radio-radio itu. Dan juga prajurit-prajurit yang bisa bahasa Inggris itu harus datang ke tempat wartawan-wartawan masih ada di Jogja itu, di hotel-hotel itu. Dan memberitahukan bahwa ini ada serangan dahsyat dari seluruh kekuatan Indonesia, rakyat. Nah, waktu itu ada tentara khas Hizbullah. Hizbullah itu orang kalau ditembak nggak apa-apa. Gitu. Ini juga maju menyerang itu. Nah, itu untuk mempelajari itu, untuk mengadakan serangan itu 1 Maret itu, waktu saya tanya Jenderal Widodo, Jenderal semuanya itu, Pak, Jenderal di Sesko ini, bagaimana persiapan Pak Harto? Pada saat itu ya? Ya. Pada saat itu persiapannya seperti apa gitu? Ya, lalu Pak Harto itu naik kuda, membuat pos-pos itu yang akan mengelilingi Yogyakarta itu, dan setiap malam harus latihan, menyerbu gerilya balik lagi, Jadi harus ada jalan tempat larinya itu sudah pas, harus tahu, gitu. Sudah latihan terus ya? Ya, setelah diorganisir, pada tanggal 1 Maret diadakan serangan itu. Yang Auri menyiarkan, yang Auri bagian mendekati wartawan mengatakan dengan bahasa Inggrisnya itu, menyampaikan dunia bahwa Indonesia masih ada. Pertempuran pagi itu sehari itu sekitar 200 gugur rakyat. Tapi ya pertempuran kita harus memulai dengan darah. Nah, Belanda ketakutan luar biasa pada waktu itu. Hasilnya adalah TNI masih ada, Republik masih ada gitu. Dan dia tuh digambarkan Hizbullah itu ditembaki diam aja. Sehingga nanti di dalam film Janur Kuning kan ditegur oleh Panglima Besar Sudirman, kalau komando mundur semua, jangan karena tidak bisa tembus peluru lalu maju terus. Nah, bisa sedikit diulas juga Pak Mansur mengenai Laskar Hizbullah ini. Antara Hizbullah itu kan dari kiai-kiai dengan santri-santri itu. Yeah. Kiai-kiai waktu itu sakti semua. Gitu. Katakan semua itu, Kiai Muhammadiyah juga sakti. Diberikan karomah oleh Allah ya? Iya, itu bicara dengan saya tuh. Kiai Abdul Mukti itu yang menentukan tanggal 17/8/45, 9 Ramadan 1964 itu Kiai Abdul Mukti.
Itu beliau itu sakti gitu. Kalau butuh kelapa tunjuk aja jatuh sendiri. Nah itu kalau ditembak nggak apa-apa waktu itu. Tahun itu. Iya. Itu Muhammadiyah sekarang lain gitu. NU sekarang juga lain. Iya. Tapi kiai-kiai waktu itu luar biasa. Bergabung dalam barisan Laskar Hizbullah. Iya, Hizbullah dan Sabilillah. Sabilillah itu ulamanya. Nah, dalam pertempuran inilah nanti Indonesia dibaca kembali, ada itu. Dunia melihat masih ada. Lalu Belanda Masih besar dipaksa. kekuatannya gitu ya. Iya. Lalu Belanda dipaksa oleh Amerika harus berunding dengan Indonesia. Itu. Nah, lalu diadakan pertemuan kembali namanya KMB. Konferensi Meja Bundan. Iya, di Den Haag. Nah, nanti Bung Karno dilepas dari pembuangan itu. Lalu bisa berunding lagi. Setelah berunding, hasilnya Republik Indonesia Serikat. RIS. Ya. Di bawah Belanda. Diresmikan tanggal 27 Desember 1949. Tapi Belanda itu tidak pernah mentaati hasil rundingannya. Tanggal selalu mengingkari perjanjiannya. Iya, mengingkari. Tanggal 23 Januari tahun 1950 timbul APRA, kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Yeah. Ratu Adil itu kan orang pribumi, kok orangnya Westerling ya nggak mungkin. Bule-bule. Iya, walaupun itu besar sekali korban kita di Bandung ini. Tapi ini bisa digagalkan sampai Cirebon, sampai Cianjur, nggak bisa masuk Jakarta. Dihadang oleh Siliwangi, pimpinan Kosasih itu. Gagal berhenti di situ, lalu berantakan semua kemana buyar. Tentara Kendilnya dipimpin oleh itu. Dan nanti Westerlin itu bisa lolos lari keluar dari Indonesia. Nah saat itulah maka Muhammad Nasir, itu kan bulan Januari. Yeah. Pada bulan April dia menyatakan yaitu mengadakan pembicaraan di parlemen RIS, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, itu membubarkan semua negara boneka, negara bagiannya itu nama Jawa Barat, itu negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, negara Sumatera, ya itu. Lalu itu dibubarkan semua dan membentuk itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu disetujui, bubarlah RIS, bubarlah negara bagian itu semuanya, dan dibentuk NKRI dan diresmikan tanggal 2 Dzulhijjah. Itu 1369. Bung Karno pidato, bubar RIS, dan presidennya Bung Karno. Wakil presidennya Hatta. Lalu ada Perdana Menteri. Perdananya Muhammad Nasir. Ini harga mati yang membuat masyumi. Gitu. Lalu Bung Hatta sendiri dari PNI, Pendidikan Nasional Indonesia, tidak berhasil membuat KMB-nya membuahkan RIS yang abadi. Bubar. Gitu. PKI dengan Renville-nya nggak berhasil. Lalu PSI tidak berhasil. Sultan Syahrir. Indonesia itu negara berkat rahmat Allah kemerdekaannya. Yes. Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang di-Indonesiakan, di-Nusantarakan ini, gitu. Kalau ada yang mau membelokkan ya. PKI. Sekarang banyak sekali kok Mas. Ya, yang namanya sosialis akan belokkan, yang namanya komunis akan belokkan. Itu semuanya gagal. Ini kenyataan sejarah. Dan Masyumi pun tidak membuat seperti yang dikerjakan oleh Kartosuwiryo, gitu. Seperti yang lain-lain. Tapi tetap NKRI demokrasi. Ini sejarah.
Kemudian dilanjutkan oleh pimpinan Kasman Singodimejo. Pimpinan Sukiman Wiryosandoyo Masumi, gelombang yang kedua kabinetnya. Apa yang disahkan? Lambang negara. Yaitu yang disebut sekarang ini Garuda Pancasila. Apa itu sebenarnya pada waktu pengesahan awal itu? Itu ada Pelopesi dari Kristen, ada Yamin, ada dari Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, ada semuanya. Nah, sama-sama menyumbangkan lambang-lambang itu. Ternyata yang dimenangkan adalah lambang yang dibuat oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Garuda Indonesia itu ya? Ya. Nah, apa Garuda Indonesia itu? Lambang Garuda itu adalah burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Kalau saya mengatakan Sayyidina Ali, nanti Pak Mansur itu apa? Ini sejarah. Gitu. Iya. Gitu. Sejarah itu adalah waktu itu ada dinamakan burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Lalu perisainya itu adalah Ka'bah dan Jari Ismail dilihat dari atas. Dibagi 5. Karena pada Pancasila. Yang namanya bintang itu disebutnya oleh Pak Nasir. Pak Nasir juga ketua pembuatan lambang itu. Dan juga Masumi. Yeah. Itu namanya Nur Cahya. Itu harus dibuat lebih nonjol. Karena menyinari 4 sila berikutnya. Lalu kalau dari bintang, lalu ke rantai atau gelang itu kan pesagi bulat rantainya. Terus ke pohon. Itu bukan pohon Golkar, tidak ada. Golkar belum ada. Bukan beringin Golkar. Bukan. Itu setiap ada kabupaten, itu pasti ada pohon beringin. Setiap ada keresidenan pasti ada pohon cemara. Cemara itu Walanda. Beringin itu Islam, Sajaratu Thayyibah. Bukan karena ada Rasulullah lalu ada pohon beringin, tidak. Untuk Indonesia. Gitu. Nanti saya disangka bahwa Rasulullah itu nanam pohon beringin, ya bukan. Ini orang Indonesia karena di sana harus makan kurma, kita nggak punya kurma, jadi kolek. Gitu. Ya, jadi pisang. Jangan apa itu? Jangan keliru nih. Ini pengindonesiaan Islam, gitu. Sebados tiasa di Indonesia teh jantan Islam kan kumaha kada di Indonesiasikan, di Nusantara kan teh. Maka pohon beringin itu Syajaratu Thayyibah. Saban aya bupati-bupati di bagian aya alun-alun, di tengah alun pasti aya pohon beringin, gitu. Dan bupati-bupati itu gelarnya kiai kapung. Lamun teh ngaji mau teh tiasa dan bupati kapung. Harus ulama ya. Mohon, sekarang istri, kamu kapunggur. Punten saya nggak menentang adanya wanita yang sekarang. Cuma memang kenyataannya seperti itu. Sejarahnya begitu. Nah, itu lalu ada banteng. Banteng masyarakat Islam. Itu. Namun untuk bertantan, ya lihat aja Raden Saleh Suromonggulo menggambarkan semangat Indonesia yang banjir itu, banteng itu. Begitupun Bung Tomo ya, ketika meneriakan untuk jihad di 10 November ya, banteng-banteng Indonesia. Iya, itu lambang satu semangat yang bukan sapi, tapi banteng. Sapi kan lembek. Ya. Lalu kapas dan padi itu sandang pangan. Islam kene. Lalu ayat seratan dihandapnya pita yang sebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya seratan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nalika ketika dia tuh membangun masjid Demak, itu ada 4 pilar, itu pilar-pilar kebangsaannya. Lalu ada lagi 1 pilar yang kalau dari keempat itu dari potongan-potongan kayu-kayu yang sebesar buku. Nah, karena wali itu harus bisa membuktikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin.
karena kekuatan doa. Lalu dibungkus dengan, tidak seluruhnya, sebagian saja, kulit kambing, ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Islam bakal seorganisasinya. Ayeuna sabaraha etang nyalira. Waduh, banyak banget tuh. Nah, itu kan orang Islam itu. Nah, itu semuanya akan bisa memenangkan programnya, bisa menjadi tiang kalau bersatu. Betul. Berjamaah. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan tinggal loh. Benten. Beda ya. Iya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menjadi satu, tunggal. Kalau Bhinneka tinggal ya, Eka menjadi preteli semuanya. jadi tinggal satu ya. Ya. Ya baik Iwan Awad, sangat menarik perbincangan kita di kesempatan ini. Tapi karena waktu yang terbatas Iwan Awad, mungkin kita akan akhiri terlebih dahulu, dan tadi kita sebenarnya ingin membahas mengenai lebih jauh mengenai komunisme, karena tadi waktu yang terbatas. Insya Allah kita akan membahasnya kembali dengan Bapak Ahmad Marsusonegara di edisi yang akan datang di Iwan Awad. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan atau konklusi dari penjelasan sejarah, terutama hari-hari besar di bulan September yang bertepatan dengan bulan Zulhijjah yang ditinjau dari kalender Hijriah. Seperti apa? Baik, Pak Mansur, seperti apa kesimpulannya? Jadi sebelum proklamasi, itu Piagam Jakarta dulu, gitu. Itu juga 11 Rajab. Kalau tahunnya dikatakan ya, dalam sejarah itu 22, itu Juni, tapi tahunnya 1945. Gitu. Nah, kemudian proklamasi. Proklamasi itu tanggal 9 Ramadan. Bung Karno dengan Bung Hatta nulis nyerat proklamasi itu, sebelum diketik tulis itu pada waktu makan sahur waktunya. Malam Jumatnya Jumat Legi, dan tanggalnya tanggal 9 Ramadan 1364. Yang menentukan sebelum proklamasi terjadi, tanggal itu Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Bapak ninggal. Bapak melihat sendiri. Pernyataan-pernyataan itu ditandatangani oleh semua, bahwa tanggal itu diusulkan oleh beliau. Masya Allah. Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Dan kemudian nanti kita punya yang dinamakan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai ideologi dan konstitusi, itu tanggal 10 Ramadan 1364. Siapa sebelum terjadi keputusan itu? Ulama. Siapa? Wahid Hashim. Dari mana? Nahdlatul Ulama. Siapa lagi? Wahid Hashim. Dari siapa itu? Wahid Hashim, lalu Ki Bagus Hadikusumo. Hadikusumo itu dari Perserikatan Muhammadiyah. Kasmat Singodimedjo, Muhammadiyah. Tiga inilah yang menentukan yes adanya ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 konstitusinya. Baru disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PKI. Dan kemudian ada menghadapi penyerbuan itu. Penyerbuan itu ada 22 Oktober. 22 Oktober itu juga bulan Dzulqa'dah. Tanggal 15 tahun 1364. Dzulqa'dah bulan suci. Iya. Bulan ke-11 ya. Iya, ini bulan suci. Ada 4 bulan, sekali lagi Muharram, lalu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan suci tanggal 15. Nah, nanti dari situ timbullah nanti Partai Islam. Partai Islam itu juga dibentuk tanggal 7 November. 7 November tahun 45 itu tanggal 1 Dzulhijjah. Itu tahun 1364. Lalu timbul pertempuran Surabaya itu juga tanggal 4 Dzulhijjah, 10 November. 10 November itu bertepatan dengan 4 Dzulhijjah. Iya, 4 Dzulhijjah, 1364. Nah, pada kelanjutannya ada Renville, ada Ligarjati, Renville, KMP, gagal semuanya. Kan itu. Siapa yang bisa membentuk NKRI itu adalah Muhammad Nasir.
organisasinya apa, yaitu dari Persis kan gitu. Lalu kalau partainya sebelumnya PII, lalu dia itu menjadi ketua Masyumi gitu. Ini perlu saya sebut, perlu saya sampaikan karena sejarah menuliskan itu gambar-gambar koran ini masih ada. Bahwa beliaulah Bukti-bukti otentiknya masih jelas, masih ada ya Pak Ustadz. Iya, masih jelas ada, dan yang memberikan keterangan bahwa umat Islam Indonesia, nggak saya sebut satu-satu namanya organisasinya, tapi bernaung pada Masyumi, dan itu nanti membuat Indonesia merdeka dengan merah putih. Itu adalah bendera Rasulullah. Dan kemudian juga dengan bahasa Indonesia, dulu ulama-ulama yang membuat bahasa Indonesia ini terjadi di Indonesia, dulu tulisannya dengan bahasa tulisan Arab Melayu. Itu. Dan kemudian yang membuat jadi Sabang Merauke bersatu dengan 74 kerajaan atau kesultanan menjadi satu di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Itu semua raja-raja menyatakan bersedia di bawah pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu data sejarahnya ada. Maksud saya, umat Islam tidak menyombongkan, tidak menonjolkan, tapi sebagai pendobrak sejarah di Indonesia, penjajahan menjadi merdeka, andilnya bukan kecil. Gitu. Tapi pantas untuk dihargai. Hanya bangsa yang berjiwa besar akan bisa menghargai para pahlawannya. Jadi kalau kita hanya bisa menyebut NKRI harga mati, tapi melupakan sejarahnya, orang semacam itu sebenarnya kehilangan pengertian yang sebenarnya di dalam bernegara berbangsa. Umat Islam membuat merdeka. Umat Islam membuat kita hidup bersama. Umat Islam timbul kebinekaan. Umat Islam membuat kesatuan. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak kebenaran umat Islam ini, jangan dicampur adukkan dengan pengertian yang lain. Islam Indonesia mewakili keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Kalau ada yang menyimpang, itu biasa. Dan Islam Indonesia adalah mendapatkan rahmat dari Allah untuk membuat kita ini memperoleh kemerdekaan. Semoga kita dalam perjalanan yang sekarang ini, di dalam situasi heroelessness, generasi muda kehilangan para pahlawannya, diberi rahmat oleh Allah, hidayah Allah, untuk bisa mengerti pendahulu Republik Indonesia ini adalah para sepuh-sepuh yang bisa membuat Islam dari luar itu. Islam dari Rasulullah itu menjadi milik bersama di Indonesia, yang bisa dijadikan landasan untuk menyatukan bangsa di sini. Semoga bisa difahami bahasa-bahasa politik dari para pendahulu Islam di Indonesia yang membuat nama NKRI, yang membuat merah putih, membuat Pancasila, Undang-Undang 45. Ini semuanya adalah bahasa-bahasa dari pendahulu yang bisa bertoleransi dalam keadaan kebersamaan tengah kebedaan. Terima kasih atas perhatian dari semua pendengar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membuat kita tetap damai, tetap mendapatkan rahmat Allah, mendapat berkah Allah, hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira. Hatur nuhun Pak Mansur atas penjelasan sejarah di kesempatan ini. Insyaallah bermanfaat untuk Ikhwan Akhwat ya. Ikhwan Akhwat, menarik sekali perbincangan dan ya pencerahan, pengingat kembali untuk kita Ikhwan Akhwat mengenai sejarah bangsa ini, diingatkan kembali begitu besar jasa para pahlawan, khususnya para ulama kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam memperjuangkan terbentuknya NKRI dan mempertahankannya, juga mencintainya.
Baik Iwan Hawat, ya semoga perbincangan di kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Tadi kita sebenarnya ingin membahas mengenai komunisme G30 SPKI. Karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan membahasnya kembali dengan Bapak Ahmad Mansur Negara di edisi yang akan datang Iwan Hawat. Akhirnya saya Ikhwan Ahwat Rizal Alhaf ditemani oleh para pejuang dakwah kita di kesempatan ini. Ada Kang Angga Aminuddin, Kang Atep Setiabudi, ada juga Kang Muhammad Dedi, undur dari kediaman Bapak Ahmad Mansur Negara yang terletak di Margahayu Raya, tepatnya di Jalan Saturnus Raya nomor 27 Bandung. Dengan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.